dalam sebuah pernyataan Rasulullah, hal yang paling ngeri adalah generasi tanyong. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis pun pegang, sayati ala nasi zamanun la yaslamu lizidinin dinuhu illa man farra min qaryatin ila qaryatin wa min syahiqin ila syahiqin wa min juhrin ila juhrin. Rasulullah bersabda, riwayat Ibnu Mas'ud, pada satu saat datang atas manusia ini sebuah zaman yang tidak akan selamat orang yang beragama agamanya, kecuali illa man farra bidinihi min qaryatin ila qaryatin, kecuali orang yang melarikan diri menyelamatkan agamanya dari sebuah pulau ke sebuah pulau, dari sebuah gunung ke gunung yang lain, dan daripada sebuah gua ke gua yang lain. Han selamat agama kecuali orang yang betul-betul berjuang menyelamatkan agamanya dengan segenap kekuatan dan tenaga. Apabila tok watenya malah perintah untuk berkeluarga bisa tertinggalkan untuk menyelamatkan agama. Yang ditanya oleh sahabat, qila lahu, dikatakan bagi Rasulullah, wa mata zalika ya Rasulullah, kapan zaman itu wahai Rasulullah? Kapan datang zaman itu sehingga harus menyelamatkan agama, berlari dari sebuah lingkungan yang rusak kepada lingkungan yang bisa menyelamatkan agama? Berkata Rasulullah, idza lam tanalil ma'isyatu illa bima'asillahi, saat kamu tidak mampu membina kehidupanmu kecuali dengan bermaksiat kepada Allah. Han mungkin tabina kehidupan, mencari sumber kehidupan selain daripada cara yang maksiat. Hanali peluang yang halal untuk mendapat sumber kehidupan. Fa idza kana dzalikal waqtu halatil azubah, kalau sampai waktu itu lebih baik tidak kawin. Maka terkejut sahabat. Qalu wa kaifa zalika ya Rasulullah? Waqad amartana bitazwij. Bagaimana kok begitu ya Rasulullah? Kenapa begitu wahai Rasulullah? Padahal dirimu memerintahkan kami untuk kawin. Berkata Rasulullah menjawab. Bunyi jawab li Rasulullah, fa idza kana dzalikal waqtu kana hilakur rajuli fi yadi abawaihi in kana lahu abawani. Karena saat itu seseorang bisa hancur dan binasa pada tangan dua ibu bapaknya. Dia rusak, hancur agamanya, penyebabnya dua ibu bapak. Fa illam yakul lahu abawa fa ala yadi zaujatihi wa waladihi. Kalau tidak ada dua ibu bapanya, maka dia hancur oleh tangan istri dan anaknya. Agamanya hancur, penyebabnya istri dan anaknya. Fa illam yakun fa'ala yadi qarabati. Tidak hancur oleh dua ibu bapa, tidak hancur oleh penyebab istri dan anak. Fa'ala yadi qarabati,
hancur karena persoalan saudara dan kerabatnya. Para sahabat tercengang. Bahkan kejepedan. Kok manusia hancur dua, binasa karena dua ibu bapa, hancur karena istri dan anak, atau hancur karena saudara-saudara kerabat? Maka para sahabat bertanya, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Bagaimana demikian wahai Rasulullah? Kenapa demikian? Gimana sampai begitu? Bahkan sampai lagi ya. Qal ya'irunahu bidakil yad fayatakallafu ma la yatiq fayuridu mawaridal halka. Mereka menghina dia karena kosong tangannya, karena tidak punya harta, karena hana harta, miskin, papa, hina, hana yung anak bapa karena anak gathir, hana yung yah ba anak karena yah gathir, hana yung lako bak purmo karena lako gathir. Sehingga siapa yang miskin dipandang hina oleh lingkungan rumah tangganya sendiri. Fayatakallafu ma la yatiq, maka memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sanggup. Fayuriduhu mawaridal halqah, maka dia menggiring dirinya pada tempat kebinasaan. Artinya apa? Saat manusia menjadi materialis, saat orientasi udipnya nilai materi, bukan akhirat, bukan agama, maka terjadilah perilaku dan sikap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan harta, sehingga korban manusia bukan karena tidak dapat makan, tetapi hanya cari nilai pada keluarga sendiri, pada teman sendiri, supaya hina, karena udip di kalangan manusia penyembah harta dan udip konsumtif. Nyan masanya akan truk, cuman katruk kajamun kah konuranya waktu kita fikir pasal tayo akan truk kajamun kah. Imam Al-Ghazali sebelum zaman Imam Al-Ghazali sudah berubah manusia, memandang hina manusia yang kurang nilai kehidupan dunia, nit harta gasian, hina, maka mandum ingin cari popularitas dan mulia dengan memperbanyak harta, bukan memperkuat amal dan memperbanyak amal. Dalam halnya, di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mensarankan saatnya tanya harus selamatkan diri, yaitu mencari lingkungan yang baik. Menyudip dalam sebuah lingkungan yang hanagat mempengaruhi tanya kepada yang hanagat, tua ke masa depan akhirat, tua ke mati, harus pindah ke tempat yang membuatnya bersemangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan orang beriman bukan masa depan hidup di dunia. Awal dari masa depan orang beriman adalah kuburan. Mereka berjuang supaya kuburan adalah awal dari kesuksesan dan kebahagiaan. Dunia selama apapun kita jalani kehidupan,
sebentar lagi akan jadi masa lalu. Sehebat apapun masa lalu dunia, dia akan dilupakan dan terlupakan. Tengah udip dalam dunianya, tak berjuang dan mulia, punya fasilitas, punya jabatan dan sebagainya, menyonyan hanya ke sumber kebaikan bagi masa depan akhirat, akan menjadi masa lalu yang disesali. Maka carilah lingkungan yang baik. Mainonyo hana lingkungan yang baik. Oh, tajak saban mendung-mendung. Tapi biar bagampung dua bagampung je, pi lebih bagampung tanya. Taminah dari kecamatannya ke kecamatan lain, pitan ni. Tante ni malah lebih parah. Kalau memang tidak ada sebuah lingkungan yang baik yang menyelamatkan agama, maka bangunlah lingkungan itu menjadi sebuah lingkungan yang sampai kita warisi ke anak danyo, kan untuk danyo mantap. Maka pergerakan subuh menjadilah sebuah perjuangan untuk membangun sebuah lingkungan yang bersuasana kebaikan, yang bersemangat untuk membuat kebaikan. Bangun lingkungan yang baik. Kindayonyo pejuang-pejuang subuhnya supaya fenomenanya berterwarisi kan untuk danyo mata, tetapi untuk anak danyo. Bedah subuh biasa punya subuh kaik lain kalau baik yang kan subuh kalau detek subuh je. Mungkin punya maghribnya ramai orang temgrib nyuat luhu hai tu nyana tu sabah nak tengok belum detek tu bawah. Tapi menyubuh kaik yang insya-Allah lain kaik kan mampu dan nak keberkatan sendiri. Dalam persoalan ibadah, menansi dalam hal yang lain, bagaimana kita membangun sebuah kondisi dan peradaban yang bisa menyelamatkan masa depan akhirat. Generasi yang paling sukses membangun sebuah lingkungan yang baik adalah generasi sahabat. Karena yang bangun oleh Rasulullah sendiri. Siapapun yang lahir saat itu, insya Allah akan jadi penghuni syurga. Menjauh kita nyo lahir bawa ayat batenya, gatung tena urang pah bro ka ai goronyo. Nyan mesti lahir bawa teh sahabat, han bro ke lagi. Salah tempat lahir dia. Duit bro akai tu na doktor ahli, doktor akhlak yang paling ahli yaitu Rasulullah. Seberat apapun penyakit akhlak, penyakit kepribadian bisa sembuh oleh terapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyoronyo doktor ahli kakurung penyakit kam tema, maka munyohana pulih nyen biasa. Urung batat orangnya biasa pakai hansip doktor. Kadang doktornya bagu ubat go drog pi sakit. Go ubat drog sakit ti. Doktor jantung kena sakit jantung. Doktor penyakit pulain metang kena dol. Persih lagi urang tengah ke pukul oleh urang hantip tengah. Yang semoga hantip tengah, yang kena pukul apa hantip tengah. Le pukul gop tengah dah. Mai urang kedang pukul. Mata kalau urang semoga tengah ke yang pergi elau. Maka wajar sulit pulih penyakit. Tetapi bagaimanapun danyo harus berjuang. Maka sunnahnya, apabila sunnahnya yang tak bangun, sunnah subuh yang kena bangun oleh Rasulullah mampu tak bangun, ikhlas karena Allah, lihnyanyo bertahan ke generasi yang lain, ruh ketanyo di dalam memperjuangkan atanyan, maka fahla yang diikut le orang lain, nabi le Allah ke orang lain juga laganya nabi ke kita. Dia orang tak pudek subuh
ramai-ramai pudik jemaah tu bawa. Buruh tanya orang kawan bak pudik pun. Sehingga disambung sampai generasi lain, terpengaruh orang lain. Tanya kamu meninggal. Fahla ke orang lain nabi li Allah. Pengaruh agaknya gara-gara kita tanya. Nyan ke kita tanya pi lagi fahla ke orang nyan merupa. Anda perleh. Tengok tu orang akhirat. Dia bagi-bagi fahla tu. Fahla jamaah subuh sertuh tu. Kita yang udik dan jamaah subuh. Anak tu mesti tu dia meninggal tu. Tu dah kena fahla sertuh tu jamaah subuh. Panai rupa ji. Bak pudik pun dia yang ruh dia. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruhu wa ajru manittaba'ahu. So yang bangun sebuah sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, nyan bagi orang nyan fahla gebangun atayan, dan fahla orang yang ikut gayan le orang lain akan menumpak ke orangnya. Menantit menyerta bangun sebuah budaya yang berdosa, sayyi'ah, sunnah sayyi'ah, nyan dosa nama mati. Jadi dua buah pilihan, nabut ibadat, tanya akan mati, fala nak mati. Cukup bahagia. Nah yang cukup celaka, tanya akan mati, dosa udip berjalan. Rekening udip tapi utama dia akan mati tu. Tabur dosa tali pi mensambung. Lebih bahagia bertiga mati, tanya orang pembuat dosa dia mati, tanya dosa-dosa mati je tiga. Yang lebih bahagia, yang paling celaka, tanya akan mati, dosa nak mati lau. Lengampungnya udip judi, tanya tukang berbeda pun. Tudung sambung-sambung kata yang turun cucuk tanya. Yang insya-Allah tanya akan mati, dosa nak mati lau. Makanya pudipnya bejik katanya dia kan kedua teman-teman tu. Sehingga hotel bagi-bagi fala, jet tunjuk jaro ilung pindah roh ti. Dah roh ilung teh fala, pandumna asai ikhlas. Beria. Orangnya kenyo hana perleh tapi tega mati perleh. Dudung peng harta hana perleh li. Hana perleh. Kaji ke masa lalu. Maka tanya orangnya tak berjuang. Bagaimana kehidupan dunia menjadi masa lalu yang membahagiakan, bukan masa lalu yang disesali. Supaya kehidupan menjadi masa lalu yang menyenangkan dan membahagiakan, ikutilah agama. Jangan sampai kehidupan dunia menjadi malapetaka bagi akhirat. Nyalah yang diwasiat oleh Nabi. Dunyaka la tadurru akhirataka. Kehidupan duniamu jangan sampai menjadi malapetaka bagi akhiratmu. Cerdas-cerdaslah hidup di dunia. Manusia yang paling cerdas hidup di dunia, yang paling bijak hidup di dunia, sekali hidup bisa menangani dua persoalan. Persoalan hidup sendiri dan persoalan setelah hidup. Itulah karakter orang beriman. Menyaurung sukses hidupnya, akhirat neraka yang mereka sawa juga. Itulah hebat orang beriman. Maka katanya bujuk kurung bangun sunnah. Yang tubuh sabar. Yang kedua, lihat kehidupan lain yang kadang-kadang orangnya kehancur. Tengok tak tepu bahawa Islam memperbaiki kehidupan dalam semua aspek, baik aspek ibadah, baik aspek muamalah, atau aspek sosial. Yang dibangun oleh Rasulullah. Tinggal dalam Al-Quran, selain dari you sembahyang, you puasa, you berzakat, you haji, tetapi juga nak infak wa sedekah. Kibang perah oleh Nabi dalam hadis cukup jai tentang fadilah sedekah.
pakiban fadilah syahwah pemurah, pakiban bahaya krit al-bukhlu, sehingga Allah mencela dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna ma atallahu bihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sampai menyangka oleh orang yang kikir bahwa harta yang dia tumpuk-tumpuk itu kebaikan untuknya, tetapi harta yang dikikirkan itu menjadi syarrul lahum, menjadi sumber malapetaka, kejahatan bagi dirinya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang nak Nabi Allah bagi tanya ngenyan tak berkrit akan gelat bataku tengok. Tanah yang Tibet orangnya nerobah lagi sabah gunung lah bataku. Krit. Maka budaya infak wasadakah juga harus bangun. Menyuhana sopakat yang dikriat tiada kena. Maka pakat kerja benar nak pegah BMU nya ke rumah yang penting. Tetapi kriat kepedulian sosial, peradaban Islam yang kalian bangun oleh Rasulullah, yang kamu cakap dalam Al-Quran, dalam hadis tentang infak wasadaqah, dakwah, ayo bangun lagi. BMU hadir untuk membangun peradaban sosial, sunnah Rasulullah yang kan bangun oleh sahabat, bangun oleh Rasulullah dan bangun oleh para sahabat. Rumuhnya wujud daripada sunnah, sebuah sunnah yang terbangun. Orangnya ke urung yang lain kuat melake, yang bi hana create lagi elina create lado berah mana ke create kerana yang kata press gobi lado bergaro kan create lung kahana create, tapi karena kahana sapuna maka halung bi ya wibu create ti karena sedekahnya hana mesti harta aja, sehingga dia bukan sedekah pinah duro buat jalan nyen sedekah si sedekah tenaga. Karena seluruh sendi yang nabat tubuh manusia yang adalah sumber sedekah. Tayo na jaro, tayo na sendi, na ensel. Yang ino dari ujung na jaro kena ensel, ensel ino ngena enselnya je bergerak. Maksudnya uyupnya na ensel bergerak lo, uyupnya na ensel je gerak lo. Uyupnya na ensel je gerak lo. Bagi yang na ensel taku na ensel bisa bergerak. Kenapa? Semuanya jadi sumber sedekah. Dengan bergeraknya tanya bisa bergerak, bisa cari rezeki. Hasil rezeki sedekah. Hana rezeki na tenaga, bantu orang lain dengan tenaga, sedekah. Ino na ensel, lidah na ensel bisa bergerak, dengan lidah bisa sedekah. Ajak orang lain pada kebaikan juga sedekah. Kita nyojit takim kan na ensel ti Kim, Pirut, Abah, karena nak ensel kan dari takim kan dari itu. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Takim juga senang orang dengar, sedekah juga itu pun buat baik. Maka orang beriman, semua kekuatan potensi yang nabat tubuh menjadi sumber kebaikan sosial, selalu berbuat baik. Sebaliknya, orang munafik, orang jahat, sumbernya mandum berubah menjadi sumber kikir. Dia ada mututo kanyan gop ini menterkah nak jadi le. Atai kai dengar kanyan kakri orang. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yang dicela oleh Allah. Orang perintah mengajak manusia untuk kikir,
jangan berinfak. Maka dia pernah menekan urangnya ramai-ramai dia ajaklah orang lain berinfak. Urangnya kutu urang Aceh karena doa lebih gegok karena pulau ekonomi kop jai terima ini mang doa terbile hanjir gele kalau lagi manuk petong kemira hana doa lek yang doa yang ke coh pun kan. Padahal bukan begitu orang Islam. Maka pergerakan kebaikan-kebaikan dalam semua aspek kehidupan ini harus kita bangkit kembali. Itulah Islam. Islam pemberi solusi bagi semua aspek kehidupan yang pada ujungnya dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia menjadi investasi bagi akhirat. Dunia bahagia, kemudian kuburan menjadi awal untuk menuju syurga, yaitu kebun syurga, bukan kuburan kebun neraka. Subuh yang dia perjuang, ibadah yang dia perjuang, semua kebaikan yang kita perjuang, ujungnya supaya perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Itulah kehidupan yang paling bahagia. Alangkah malapetaka, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau perjalanan hidup yang kita jalani menjadi perjalanan ke neraka karena tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah yang diterima dari Allah. Maka tanya orang beriman, hana hal yang lebih penting. Mari sama-sama kita perbaiki kembali kehidupan danyo supaya kehidupan menjadi masa lalu yang menyukseskan masa depan, bukan masa lalu yang jadi kemalapetaka bagi masa depan. Oh namu mada daripada luntuan hadanallahu wa ikum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.